kira-kira kedepannya tadi ke depan lagi sekarang ya, ke belakang lagi. Ya. Suka ke depan tuh. Kira-kira harapan untuk anak-anak muda, anak-anak remaja yang ada di luar sana, kira-kira harus seperti apa ke depannya? Apakah istilahnya mementingkan diri sendiri kah, atau sibuk dengan kuliah atau belajar kah, atau harus ada motivasi lain dalam pelayanan seperti itu kira-kira? Mulai dari Mas Bro yang ini aja dulu biar dia nggak nyontek dulu. Kesini kan? Iya. Iya. Dari setengah baru. Pesan-pesannya untuk Pesan. Iya. Pesan apa aja? Iya. Pesan sate dua. Anu lah jatun sate hete jite teh jatun sate teh. Iya. Kalau untuk pemuda remaja di Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian, komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. pemuda remaja di yang gak usah jauh-jauh lah, kita di Kalimantan Tengah, Jalan Raya aja khususnya. Ya harapan kita lah, harapan saya kalau bisa dari sejak kecilnya, dari orang tuanya lah, seperti itu lah. Dari sejak kecilnya sudah dilibatkan lah dalam pelayanan, misalnya dalam waktu kecilnya sudah bisa masuk ke sekolah minggu seperti itu kan. Terus di masa remajanya bisa gabung di pemuda remaja dan ya seperti itu. Yang pasti ada ayatnya di Alkitab itu, jangan istilahnya janganlah meninggalkan pelayanan lah, seperti itu. Nah, jadi dari kita sudah diajarkan dari sejak kecil untuk melayani Tuhan. Ketika dia dewasa, dia sudah terbiasa untuk melayani Tuhan bersama. Ya kira-kira seperti itu. Mas Bro Jimmy. Kalau saya sih tambahan aja ya. Nambah. Padahal Kamu nggak minta tambah ya. Padahal dia nggak minta tambah. Dia memang suka nambahin. Tapi kalau kita kurang duit nggak mau nambahin juga. Dia cuma mau nambahin perkataan. Ya ngisi kegiatan yang positif lah buat anak muda sekarang. Karena sekarang kan ya narkoba, terus free sex bebas, terus macam-macam deh hal yang negatif kan. Ya kalau bisa isi kegiatannya positif lah, diantaranya ya pelayanan tadi gitu. Cari komunitas yang bisa mendidik dia menuju ke arah kedepannya, bisa beriman dan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sudah? Oke. Iya. Bagus. Ya. Goblok. Iya, pesannya untuk anak-anak muda di sana aja. Ya, pesan untuk anak muda di luar sana kira-kira. Iya. Atau pesan berantai gitu. Namun dia anak pesan berantai ke depan tuh. Ya kalau untuk anak muda di sana, karena saya juga bersama teman-teman yang lain juga memulai juga dari saat memang di saat masa muda yang memang lagi menggebu gitu ya. Saya berpikir gini, ya kita juga tidak menutup dengan kemajuan perkembangan yang ada, ya kan. Maksud saya begini, bukan berarti Anda berpelayanan lalu Anda menjadi orang yang keterbelakangan, tidak gitu. Cuma itu tadi hikmat Tuhan juga harus digunakan, karena Tuhan juga memberikan hikmat pada setiap anaknya. Jadi karena saya berpikir ada beberapa
kalau ikut pelayanan tuh kayaknya kayak kurang apa ya, aduh gimana gitu ya, semua dibatasi. Enggak. Kami juga orang-orang yang dulu juga pada saat muda-mudanya masih masa-masa kuliah, bahkan ada beberapa yang sih. Bahkan tadi ya ada ya salah satu teman yang pernah dulu di komunitas kami jadi pendeta. Ya kan? Dan luar pelayanan juga tidak harus jadi pendeta. Beberapa teman kami juga ada yang jadi pengusaha, ya kan? Pendekar juga ada. Bukan hanya pendeta juga ada. Iya. Jadi maksud saya gini, ayolah gitu loh. Bukan minat untuk kita berpelayanan, begitu. Berpelayanan tidak harus di mimbar, ya kan? Tidak harus juga tampil di gereja. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, ya itu juga bermanfaat untuk orang, itu juga berpelayanan. Dan kita jangan sampai berpikir kayak untuk anak-anak muda khususnya gitu ya, jangan berpikir aku kalau ikut pelayanan nanti kayaknya terbatas sekali, wah ini nggak boleh, itu nggak boleh loh, dilarang Tuhan loh, ini kamu nggak rohani banget gitu. Kadang-kadang ada istilah seperti itu muncul, kamu kayaknya nggak rohani deh, nah ya, karena kamu begini begitu nggak rohani kamu tidak demikian gitu. Ada batasan-batasannya juga, tetapi bukan berarti orang yang aktif di pelayanan lalu tertutup untuk perkembangan di luar sana. Kan juga izinkan satu perkembangan terjadi, kita juga bisa bisa menyerap itu untuk hal-hal yang positif begitu loh, ya kan. Kalau memang kita tidak mau tertutup terhadap perkembangan, ya kenapa kita nggak hidup seperti zaman Yesus saja dulu, iya kan? Mungkin kemana-mana kita nggak usah lah pakai sarana modern, naik keledai aja kayak gitu, atau nggak usah pakai jalan kaki aja kayak gitu. Memang kemajuan atau perkembangan diizinkan terjadi, ya. Ada dua hal. Satu, itu menurut saya adalah satu ujian anak-anak Tuhan. Bagaimana dia menyiasati atau menyikapi perkembangan? Apakah dia ikut arus dalam perkembangan tersebut, atau dia tetap berdiri kokoh, tetap kepada keyakinan kepada Tuhan. Saya yakin sekali banyak anak Tuhan yang dia tidak anti terhadap perkembangan, tapi dia juga tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Jadi anak-anak Tuhan yang punya pemikiran yang maju ke depan, tapi dia juga tetap memegang teguh ke Tuhan. Saya pikir begitu. Bagus nggak ya? Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Ingat aja. Itu yang satu ya. Yang pertama. Yang kedua itu tadi. Yang tadi kan yang pertama ya. Kita bagaimana dengan melihat kemajuan itu? Apa kita terbawa arus atau kita tetap? Nah, yang kedua itu juga sebagai pelatihan kita, maksudnya untuk kita secara pribadi, ya gitu loh. Di tengah-tengah kondisi demikian gitu loh, kita juga masihkah kita punya kepekaan gitu loh. Oh, sekarang orang sedang asik dengan dunianya masing-masing, iya tuh. Masihkah kita punya kepekaan? Ingat, belas kasihan Tuhan itu belas kasihan, dan belas kasihan itu lahir dari kepekaan. Itu melatih kepekaan kita. Loh, banyak orang sekarang, anak-anak sekarang hidupnya individualistis kok. Mereka sibuk dengan gadgetnya, ya kan? Ngumpul hanya di warung kopi dan say hello, bla 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 bla, selesai. Kembali ke masing-masing, ya kan? Untuk curhat saja pun mereka sulit mencari teman bicara. Kenapa? Aku kayaknya punya masalah, aku pengen ngomong sama dia, aku gak enak deh. Padahal jumlah penduduk dunia ini kan banyak kan, tapi mencari teman curhat aja susah. Padahal zaman dulu hidupnya sedikit orangnya. Ya. Nah, itu. Tapi artinya ya, kamu mau curhat apa ya? artinya gini, Mas Bro, dari apa yang kita omongin ini, bicarakan ini, segala sesuatu itu masing-masing kita ini memiliki fungsi masing-masing. Artinya jangan sampai apalagi dalam masa muda kita, dalam masa remaja kita tidak mengetahui fungsi kita. Iya, betul. Kita tidak mengetahui fungsi kita. Nah, fungsi kita pertama kan hal-hal kecil seperti yang Mas Bro tadi bilang juga, beribadah dulu yang benar di gereja sendiri. Betul. Ya kan, kalau sudah benar di ini baru keluar. Nah, bagaimana kita istilahnya mau keluar kalau ibadah di gereja aja kita nggak pernah, di tempat kita sendiri kan kadang-kadang banyak yang seperti itu. Artinya
dari diri sendiri dulu, diri Ya. sendiri. Baru kita bisa kejangkauan yang paling luas, besar, mengikuti kegiatan-kegiatan Betul. seperti yang Mas Bro ini lakukan tadi, ya kan? Oke, ada nggak yang mau ditanyakan? Geleng. Cukup. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau ditambahkan? Kasih tahu aja kalau ada yang ketiga unek-uneknya. kan Wah, tadi cuma 2 ya. iya dua 2 aja. Iya. Ini nomor 2. 2 aja. Biasa. Kalau mau tahu yang ketiga lah gabung dengan P3K. Bisa. Kita nggak kasih komisi ya. Kita cuma kasih nasi kotak aja ya. Ya jadi itu saja. Ya 2 hal itu saja sih. Oke, Mas Ya. Bro Andreas, Mas Bro Frans, Hmm. Mas Bro Jimmy, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Ya. Sukses terus untuk Amin. P3K dan pelayanannya di mana-mana berhasil semua, diberkati, dan kita percaya Tuhan akan memakai Mas Bro ini secara luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati obrolan kita hari ini. Iya, dan untuk GSM juga ya kita berharap Iya. juga ini menjadi media untuk Amin. penjangkauan, Iya. ya, untuk memotivasi rekan-rekan yang lain dalam Iya. muda yang sesuai dengan segmen yang ingin dirangkul. Dan berkati. Tuhan berkati. Amin. Oke. Alright. Iya, demikianlah obrolan kami, sahabat GSM. Kami percaya obrolan kami ini bisa menjadi motivasi, inspirasi untuk seluruh pemuda remaja, sahabat GSM di luar sana. Saksikan terus obrolan kami berikutnya di channel YouTube kami, sahabat GSM. Sampai jumpa.